walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan pada kita semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fillah azzakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yang kedua, yaitu bab At-Taubah. Hadis yang ke-15 malam hari ini adalah hadis yang ke-15. Sebelumnya hadis yang ke-13 dan 14, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari itu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah berapa kali? Minimal 70 sampai 100 kali. Satu hadis menyebutkan 70 kali, hadis yang lainnya menyebutkan 100 kali. Ini Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang belum ada jaminan masuk surga, maka hendaknya harus lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini senantiasa menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillah afrah bitauban, Allahu afrahu bitaubati abdihi." Ya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, lillahi Allahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatuba ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aysa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha wa qad ya'isa min rahilatihi fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indah fa'akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a fi shiddatil farah. Syarah dari hadis ini bahwa khadimin Nabi. Kita lihat tadi ada Anas bin Malik, ini adalah khadim, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah. Nah, kemudian apa? Beliau Anas bin Malik ini menyampaikan tentang hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang dengan taubat seorang hamba dari salah seorang dari kalian, ya, yang bertaubat kepada Allah. Jadi Allah sangat suka dengan taubatnya seorang hamba. Apa di antara cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa jadi Allah Subhanahu wa taala itu senang kepada hambanya. Nah, di antaranya ini min ahadikum saqata ala ba'irihi. Ada seorang yang jatuh dari kudanya atau dari kendaraannya, dari keledainya. Wa qad adallahu fi ardi falatin. Dan dia tersesat di padang pasir. Lalu kemudian ketika tersesat itu, lalu kemudian dia kehilangan binatang kendaraannya hilang, yang ditunggangi jatuh, hilang.
Lalu kemudian kembali lagi. Oh, itu kira-kira apa? Sudahlah berjalan sendirian, ya, padang pasir, tak ada rumah, tak ada kawan. Pas misalnya kita pakai sepeda motor lah, kalau bisa motor tak bisa datang lagi, kuda lah ya. Kuda, naik kuda di padang pasir. Habis itu kita jatuh, kudanya hilang. Maksudnya udah tak ada kudanya. Kira-kira perasaan kita gimana tuh? Mau kemana nih? Kan gitu. Mau jalan tak mampu. Tiba-tiba dia nyandar. Ini dalam riwayat Muslimnya. Dia nyandar di pohon. Setelah itu apa? Setelah bangun dia tertidur sejenak, bangun. Di sampingnya ada kudanya. Apa yang kira-kira senang tak? Sampai dia mengungkapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya ada Tuhanmu. Saking apa? Saking gembiranya tuh, sampai salah ngomong. Salah doa. Seharusnya apa? Ana abduka, saya hambamu, wa anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Saking gembiranya. Ini kalau ada orang kehilangan kendaraan, ya, di tanah yang tandus, ya, padang pasir. Setelah dia tidur, udah saking stresnya itu, kehilangan kan, datang kendaraan. Nah, ternyata dikiaskan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, dikira-kira aja saja. Nah, itu supaya apa? Mengetahui bagaimana bentuk senangnya Allah terhadap taubatnya seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada seorang hamba yang dia melakukan dosa bertaubat kepada Allah. Sama seperti senangnya orang yang kehilangan kendaraan itu lalu kemudian menemukannya. Artinya apa? Jadi orang yang banyak melakukan salah, dosa, maksiat, tak usah pesimis. Pintu taubat terbuka lebar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam riwayat lain disebutkan, kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, berpotensi melakukan salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah bertaubat kepada Allah. Ketika dia bertaubat, ketika melakukan kesalahan, lalu dia bertaubat kepada Allah, maka Allah sangat senang kepadanya. Masya Allah. Ini bedanya antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk kita. Kalau ada orang melakukan kesalahan pada kita, lalu dia minta maaf. Apa maaf? Saya tak akan memaafkan sampai 7 turunan. Nah, biasa begitu. Nah, itu bedanya makhluk dengan Khaliq. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada hambanya yang melakukan salah, lalu dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, senang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala senang. Maka selama masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan pada kita, ya, perbanyak kita istighfar, bertaubat kepada Allah. Maka dosa-dosa kita yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat tetap terbuka. Jadi jangan kira ketika kita berdosa menghadap Allah, bertaubat kepada Allah, Allah tak nerima. Allah sangat senang. Itu tadi digambarkan seperti orang yang kehilangan kendaraannya. Lalu kemudian apa? Dia mendapatinya. Apalagi kalau kita melakukan perjalanan, hilang kendaraannya, bahan makanannya juga dibawa. Perjalanan nih 3 hari nih. 3 hari pakai kuda. 3 hari atau pakai unta. Suatu ketika dia kehilangan kendaraannya itu pertengahan jalan. Barang-barang makanannya
Dibawa di situ semua. Enggak gimana, enggak stres tuh, stres ya. Pas istirahat sejenak, rupanya udah ada di sampingnya kendaraan, unta atau keledainya atau kudanya dengan bahan makanan. Wah, itu senangnya gimana? Wah, itu luar biasa itu. Nah, begitulah ketika ya seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hadis ini? Ya. Fi dalilun ala farhillah bitaubati min abdihi idza taba ilaihi wa annahu yuhibbu dzalika subhanahu wa ta'ala mahabbatan azimatan. Ini adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai seorang hamba yang bertaubat kepadanya dan Allah akan mengampuninya. Ya. Hadis ini juga adalah hasun ala taubati, motivasi agar seorang hamba bertaubat kepada Allah. Apakah dia penjahat kelas kakap, kelas 3, apalagi kan, itu tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai ketika seorang itu menunda-nunda taubatnya, lalu kemudian apa? Dia tertutup hatinya. Wah, itu nanti susah kalau udah tertutup hati. Tak mau bertaubat kepada Allah. Hilang. Jangan sampai apa? Sudah sampai di tenggorokan baru bertaubat kepada Allah. Ini sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu apa? Bertaubat. Ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ketika dia sudah tenggelam, ya, kemudian apa? Nyawanya sudah ditarik, sudah sampai di kerongkongannya, baru dia bertaubat. Maka kemudian tak ada gunanya. Hadis ke-16, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya, membentangkan tangannya di malam hari. Tujuannya apa? Untuk mengampuni orang yang melakukan dosa di siang harinya. Orang melakukan siang harinya, di malam harinya ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih? Tadi dia melakukan, udah ada catatannya, ada. Di siang hari ini udah ada catatan malaikat. Allah Maha mengetahui. Di malam hari ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu oleh Allah. Taubat dah nih ya. Taubat, tak taubat dia. Tunggu lagi. Ini Maha Rahman Rahimnya Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari. Artinya menunggu apa? Maknanya menunggu taubatnya seorang hamba, liyatuba musii'ul lail, bagi seorang hamba yang melakukan dosa di malam hari. Ada orang melakukan dosa nih, maksiat, kemungkaran di malam harinya, di siang harinya ditunggu oleh Allah. Taubat enggak nih? Masya Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai kapan? Sampai matahari ya terbit, ya. Kemudian apa? Ya, sampai matahari terbit min maghribiha, dari barat. Maksudnya apa? Sampai muncul tanda hari kiamat besar, tanda kiamat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu taubatnya seorang hamba di malam hari dan di siang harinya. Sampai kapan?
sampai matahari terbit dari barat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Kalau sudah matahari terbit dari barat, sudah tak ada lagi taubat. Nah, ini penting. Artinya orang pelaku dosa, pelaku maksiat, ada peluang taubatnya banyak. Ya. Istighfar saja, astagfirullah ya Allah, saya sudah melakukan dosa maksiat yang banyak ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu 100 kali. Jadi di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali minimal. Kalau tidak sebelum tidur 10 kali, terus 33 kali misal. Pokoknya baca sebanyak-banyak sesuai dengan kemampuan kita. Ke-17, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, siapa saja yang bertaubat qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari barat, taballahu alaihi. Ini hadisnya senada bahwa Allah akan mengampuni, ya, orang yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat. Inna Allah azza wa jalla, 18-nya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yakbalu taubatal abdi, taubatnya seorang hamba, malam yughargir, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama rohnya ini belum masuk ini di kerongkongan. Kalau sudah sampai hulkum kerongkongan ini, sudah taubat ya Allah, saya taubat ya Allah, tak bisa. Walaisatit taubatu, surah An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, tak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana, surah An-Nisa ayat 18. Tak ada taubat bagi orang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, sampai apa? Datang maut. Ya, udah sakaratul maut dia. Lalu dia mengatakan tubtul ana, sekarang saya taubat ya Allah. Tak bisa itu. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama, bahwa apa? Ternyata ya, seorang hamba mungkin dia banyak melakukan salah dan dosa. Apa kesalahannya? Pertama, mungkin dosa yang diperbuatnya adalah dosa anggota tubuhnya. Mulai dari kepala dulu nih. Di kepala ini banyak dosa juga. Pertama pikiran. Pikiran nih, negative thinking terhadap orang, itu dah dosa. Atau suuzon dengan orang, itu dah dosa. Ya, itu dah pikiran kita. Pikiran kita tidak dipenuhi dengan iman. Pikiran kita pengennya maksiat terus. Pikiran berhayal, itu dosa. Di kepala lagi nih, ada mata. Wah, ini dosa banyak juga ya. Karena mata ini sahun min sihami iblis, salah satu apa? Anak panah iblis dari mata. Pandangan, pandangan maksiat, mandang paksiat, dan mandang buksiat. Ini repot. Ini memang, makanya dalam surah An-Nur ayat 30, 31 itu disebutkan kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum.
Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka apa? Menjaga, menundukkan pandangan. Ya, sekarang ini susah. Nah, sekarang ini susah. Keluar rumah udah maksiat. Mau siang, mau pagi, mau malam maksiat. Di dalam kamar pun maksiat. Apalagi sekarang sudah ada setan gepeng. Ada setan gepeng. Tahu setan gepeng? HP itu. Itu setan gepeng. Itu bisa. Oh, ini bukan. Nah, ini manfaat, bukan setan ini. Dan direkamnya yang bagus-bagus. Nah, melalui situ itu bisa banyak melakukan dosa mata. Nah, harus banyak bertobat, istighfar kepada Allah. Itu baru mata. Belum hidung. Dosa, banyak potensi dosa juga. Cium sembarangan. Itu ya. Dosa. Ya kan? Belum lagi mulut kita. Sehari-hari mulut kita. Ngomong sana ngomong sini. Ngadu manusia, bukan ngadu domba. Ngadu domba masih mendingan. Yang diadu manusia. Nah, ini salah, ini kadang istilah ini kurang tepat juga. Oh, dia ngadu domba. Bukan ngadu domba, ngadu manusia dia. Nah, fitnah, ngadu domba, ini lisan. Maka pantas katanya lidah tak bertulang. Ya memang tak bertulang. Makanya harus dijaga. Elastis dia, bisa mental kemana-mana. Ya. Oh, ini penting. Ya kan? Bahaya lidah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz perkataan yang keluar dari lisan manusia kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat. Dan ternyata di tubuh kita ini selalu diikuti oleh malaikat. Kita semuanya malaikat. Digambarkan malaikat raqib dan atid. Selalu jaga. Malaikat raqib dan atid. Ada juga kita ini diikuti selain malaikat raqib dan atid, ada juga malaikat lainnya, namanya malakur rahmah. Malaikat yang selalu mendoakan kasih sayang, memberikan ya bisikan-bisikan kebaikan, mendoakan kepada Allah kebaikan. Malaikat ini, malaikat rahmah ini, pemberi kasih sayang ini selalu ikut orang yang beriman. Kemana saja diikuti. Maka jangan sampai kita pesimis, kita ragu-ragu, kita takut. Kemanapun ada malaikat yang ikuti kita. Kalau kita beriman. Kalau tak beriman, yang ikut apa? Setan. Makanya seorang muslim dilarang untuk membuka aurat, laki-laki maupun perempuan. Iyyakum wa ta'ari, hati-hati jangan buka aurat. Bagaimana kalau sendirian? Walaupun sendirian, di kamar sendiri tetap malakur rahmah, malaikat rahmah kasih sayang ini selalu datang mengikuti kemanapun kita pergi, kecuali di dua tempat. Satu, ketika suami dan istri berhubungan, suami dan istri. Jadi malaikat rahmat ini tak mau ikut, keluar di luar kamarnya, tak mau dia. Tuh. Yang kedua di WC, ketika orang masuk WC, malaikat rahmat ini tak mau. Itu catatannya adalah malakur rahmah. Kalau malaikat maut tetap ikut. Tetap dia. Mana-mana udah mantengin itu. Jadi semacam itu. Belum lagi apa? Itu dosa mulut, dosa telinga. Dengarkan kata-kata yang jorok. Ya.
Kita tidak melakukan maksiatan, tapi kita mendengarkan. Wah, itu juga sama. Belum lagi dosa perut. Perut ini hubungannya dengan mulut. Yang dimakan yang haram. Wah, makan makanan haram. Perut diolah di perut. Wah, lalu menjadi darah, menjadi daging. Wah, ini udah dosa. Lalu kemudian apa? Dosa kemaluan. Jadi dosa kemaluan ini tidak pada tempatnya. Bahaya. Padahal kalau pada tempatnya yang halal, dapat pahala tuh. Apa? Itu yang dicari-cari orang kan? Dapat pahala. Ya. Itu yang diidam-idamkan, dapat pahala lagi kan? Nah, kalau di tempat yang haram, udahlah berdosa. Dosa. Nah, maka apa? Banyak ternyata potensi dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik dia sadari maupun dia tidak sadari. Maka hendaknya kita apa? Beristighfar terus kepada Allah. Ketika kita mau pergi kerja, istighfar. Dari rumah pakai sepeda motor, astagfirullahaladzim. Daripada apa? Mengong tak ada. Dipikirkan apa-apa kemana-mana. Istighfar aja, udah dapat pahala, dosa diampuni. Ya kan? Apalagi di jalan tak jelas. Apa dia? Apa? Maksiat mana? Yang kita lihat, udah istighfar aja. Ghadul basar, nundukkan pandangan. Tapi kalau pakai sepeda motor hati-hati juga. Pas nunduk pandangan begini, malah tiang listrik yang tabrak. Nah, itu berpaling saja. Itu memalingkan, bukan hanya nunduk, bukan benar-benar nunduk. Palingkan dia kanan ke kiri, pas kiri kanan. Yang masalah kalau di kanan ada, kiri ada. Itu yang susah. Itulah sekarang nih zaman akhir zaman nih begitu. Ya, yang banyak-banyak istighfar lah kepada Allah. Nah, itu aja, berbanyak istighfar kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini beberapa hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan taubat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertaubat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka sesi tanya jawab, dipersilakan. Silakan, Pak. Kita dah bertobat lah, nanti masih dihisap juga, Ustaz. Oh ya. Kalau kita sudah bertaubat tetap dihisap enggak? Tetap. Jadi hisab itu hari perhitungan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa saja yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar atom kebaikan tu, yarahu, dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa saja yang melakukan keburukan sekalipun ya sekecil biji zarrah, sebesar atom. Atom kecil, tak bisa nampak dengan mata telanjang. Itu keburukan dilakukan, yarahu, dia akan ditampakkan dari kiamat. Mungkin kalau kita itu, mungkin bahasa kita sekarang itu pemutaran video kehidupan kita. Ditampakkan semua video, mulai kita balik sampai umur berapa, itu tampakkan semua. Tapi ada dosa-dosa yang kita bertaubat kepada Allah, sudah istighfar kepada Allah, maka tetap nampak dia, cuman apa? Skip. Gitu, lewat. Gitu.
Ini lewat, dah taubat dah nih. Lewat. Ini yang belum nih. Gitu. Gitu. Tetap nampak kita. Tapi ada yang yukaffir anhu saya, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita akan melihat ya. Semua amal kita yang kita lakukan, baik yang kita ya pikirkan, kita lihat, kita kerjakan, nampak semuanya. Maka hisab itu lama. Hisab itu lama. Ya. Ngantri. Gitu. Bukan se-Indonesia, seluruh dunia. Sejak zaman Nabi Adam, berapa triliun manusia itu mantri. Bagaimana mekanismenya? Ini yang wallahu a'lam, tak ada yang tahu. Tapi yang jelas akan ditampakkan semuanya. Kalau yang sudah bertaubat ditutupi oleh Allah, bahkan ada yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tak ada ini, tak ada. Udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada. Saya Ustaz dari hadis yang ke-15 tadi kan. Iya. Kalau Allah itu kan memang bersifat rahman. Nah, bagaimana kalau seorang itu tidak mengerti, tidak memahami bahwa Allah itu ada bersifat rahman, malah pemahaman yang lain yang dia pahamkan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah kayak itu tuh Ustaz. Dia kalau tidak mau bertobat seolah-olah kayak Allah lemah itu tuh, apakah itu dosanya lebih besar lagi? Gimana Pak? Pemahaman kayak gitu tadi. Gimana Pak? Salah pemahaman gimana? Enggak kan dalam hadis ke-15 tadi kan Allah itu sifat rahman, iya. penyayang, ya kan. Tapi bagaimana kalau seseorang itu kayak menyepelekan sifat Allah kayak gitu tuh seolah-olah. Nah, itu tuh kan dia kan karena mungkin tak ada ilmu yang dia tahu tentang Allah kayak gitu tuh kan, tak kenal dengan Allah kayak gitu. Iya. Ya, jadi maka hendaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Itu yang utamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Yang bisa kita baca sebenarnya asma sifat Allah ada 99. Dan di dalamnya mencakup Huwar Rahmanur Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian apa? Termasuk di antaranya Al-Malik Al-Quddus. Allah adalah raja. Tapi juga ada Al-Jabbar. Allah Maha Kuasa. Untuk apa? Memaksa. Allah berkuasa untuk apa? Memberikan azab. Nah, itu ada juga sifat Allah. Tetapi dari semua Asmaul Husna yang ada, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang Allah cantumkan dalam Al-Quran pertama kali adalah dua sifatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka suratul Fatihah dibuka dengan Bismillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, agar kita umat Islam itu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang memiliki sifat Ar-Rahman, kasih sayang. Ar-Rahim. Nah, apa Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman ini Allah berikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Di antaranya apa? Manusia, mau dia kafir, mau dia musyrik, pelaku kejahatan, apa saja, bajingan, tengik, macam-macam lah, tetap Allah berikan sifat rahmannya Allah. Dia bisa bernafas, tak perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu minta. Ini sifat rahmannya Allah. Kita napas nih, alhamdulillah, ini rahmannya Allah. Matahari, sinar matahari, tak perlu kita minta, Allah beri kepada siapapun itu. Bahkan bisa dimanfaatkan cahaya matahari itu, bisa jadi energi bermanfaat. Bahkan non muslim sekalipun bisa memanfaatkan. Cuma yang menjadi masalah, tidak berpikir siapa yang menciptakan matahari itu. Wah, ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Ar-Rahim
Itu adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita mengenal sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala, nah maka kita dari semua sifat yang ada yang didahulukan itu. Itu yang apa? Pemahaman yang harusnya utuh terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, semacam itu terkait, maka taubat yang ada hendaknya apa? Digalakkan terhadap apa? Orang-orang yang ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Dipersilakan. Isya jam berapa? 50. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya bertaubat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.